Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Rahman, NIM 4101418102 dari Prodi Pendidikan Matematika 2018 Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan video praktik pembelajaran daring pada materi kelas 7 dengan model pembelajaran problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah hadir tepat waktu. Sebelumnya saya sudah mengirim link presensi, kemudian ada bahan ajar yang kalian bisa unduh di Google Classroom. Sementara link presensinya sudah saya kirim di grup WA terlebih dahulu gitu ya. Nanti silahkan diisi. Nah, sekarang saya cek dulu kehadiran dari kalian semua. Sudah hadir semua atau belum? Saya panggil ya. Untuk Mbak Fajar Rizky Rahmani. Hadir, Bu. Raffi Taufan. Hadir, Bu. Adiza Mustika. Hadir, Bu. Ya, ini sambil menunggu yang lainnya bergabung. Di sini dicek dulu ya kondisi jaringan internetnya. Sinyalnya sudah bagus semua. Sudah terdengar jelas ya suara saya? Jelas, Bu. Insya Allah sudah, Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, siapkan diri kalian, cari posisi senyaman mungkin. Kemudian persiapkan buku paket dari sekolah, bahan ajar yang telah saya unggah di Google Classroom, dan juga referensi lainnya. Di sini, tak lupa, saya mengingatkan kalian semua, di tengah masa pandemi ini, kita harus tetap mematuhi anjuran pemerintah atau menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya yaitu dengan menggunakan masker ketika berpergian keluar rumah. Ingat ya, sekarang itu maskernya sudah harus double 2. Nah, kemudian mengurangi mobilisasi, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Selanjutnya saya mau meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silahkan Mas Raffi. Baik, Bu. Sebelum kita mengawali kelas pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Semoga pembelajaran ini lancar sampai akhir ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari terkait hubungan antar sudut, permasalahan-permasalahan yang ada, dan juga penyelesaiannya. Saya harap sebelumnya kalian sudah mempelajarinya secara mandiri dengan bahan ajar yang sudah saya unggah seperti itu. Pembelajaran kali ini tuh saya menggunakan model pembelajaran problem based learning ya anak-anak. Di sini saya akan menampilkan PowerPoint. Apakah sudah muncul? Belum terlihat, Bu. Oh, ya. Sudah ya? Sudah. Sudah, Bu. Nah, adapun motivasi hari ini yaitu, if people do not believe that mathematics is simple, it is only because they do not realize how complicated life is. Jadi, barang siapa seseorang itu tidak percaya matematika itu simple, itu berarti hanya karena dia tidak memahami bahwa hidup itu lebih rumit. Kemudian yang kedua, bila engkau tak tahan lelahnya belajar, maka engkau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Jadi kita harus rajin dan giat dalam belajar. Adapun kompetensi dasar dan IPK pada materi kali ini yaitu menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Indikatornya, yang pertama, menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Tujuan pembelajaran,
Pertama, siswa dapat menganalisis hubungan dua sudut yang saling berpelurus, berpenyiku, dan bertolak belakang. Yang kedua, mengidentifikasi sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Nah, masih ingatkah kalian pada materi kedudukan garis yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Kira-kira dari gambar-gambar ini itu kedudukan garis apa saja? Coba siapa yang mau atau yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, apa Mbak Fajar? Sudut berpelurus. Wah, bukan. Kedudukan dua garis bukan yang itu. Yang ada apa? Saya, Bu. Ayo. Ya, Yang jam Mbak itu, Adiza. yang rel kereta itu sejajar. Ya, betul. Kemudian yang dari atas, yang jam, dinding. Saya, Bu, berhimpit. Ya. Ya, kemudian yang bawahnya. Berpotongan. Ya. Kemudian yang itu teralis jendela. Tegak lurus. Ya, betul. Kemudian selanjutnya yaitu apa itu sudut dan bagaimana dengan jenis-jenis sudut. Nah, pasti pada ingat nggak sudut itu apa? Mbak Fajar, bisa dijelaskan? Saya mencoba menjawab ya, Bu. Jadi sudut itu pertemuan antar dua garis yang berpotongan, kemudian potongannya itu akan membentuk sebuah sudut. Ya, jadi di antara dua garis berpotongan nanti akan bentuk sebuah sudut. Nah, kalau yang ini namanya sudut apa? Saya, Bu, sudut lansip. Ya. Kemudian, kalau yang ini? Sudut siku-siku. Lalu, yang ini ada sudut tumpul, kemudian ada sudut lurus, sudut refleks, dan juga sudut penuh. Adapun sekarang kita masuk ke pembahasan kita pada kali ini, yaitu hubungan antar sudut. Kira-kira gambar yang pertama itu hubungan antar sudut yang seperti apa? Berpenyiku. Ya, kemudian yang gambar yang denah kedua itu sudut Berpelurus. ya, kemudian yang bawahnya yang Tolak ada orang belakang. ini. Ya, betul. Selanjutnya ini ada sebuah denah. Ini saya ambil sumbernya dari buku bahan ajar kalian, yaitu buku Kemendikbud ya. Nah, di sini ada suatu permasalahan. Misalnya rumah Erik dan Thohir adalah poros arah mata angin dan sudut antara letak bukit dan gedung sekolah adalah 35 derajat. Serta besar sudut antara gedung pejabat dan pos terhadap hutan adalah 65 derajat. Jika posisi Erik dan Thohir sekarang berada di taman permainan dan akan berjalan melingkari lintasan arah mata angin, berapakah besar sudut yang terbentuk dari posisi awal terhadap posisi hutan? Coba Mbak Adiza, gimana? Iya, Bu, izin menjawab ya. Iya. Jadi menggunakan sudut pelurus. Jadi kan diketahui bahwa sudut antar gedung pejabat pos sama hutan itu 65 derajat. Nah, jadi kalau dari taman bermain mau ke hutan bisa dihitung dengan cara 180 derajat dikurangi 65 derajat sama dengan 115 derajat. Mengapa 180? Karena sudut lurus. Ya, betul, benar sekali ya. Nah, kemudian sekarang, misal tadi kan jarak taman bermain dan bukit dengan gedung sekolah itu 35 derajat. Nah, dari taman bermain kita akan ke bukit. Jadi berapa besar sudut posisi sudut dari taman bermain ke bukit? Coba Mas Raffi. Berapa besarnya? 55 derajat, Bu.
Nah, ya benar. Mengapa bisa? Coba dijelaskan supaya teman-teman yang lain juga bisa mengerti. Karena kita tahu bahwa sudut antara taman bermain dengan sekolah adalah 90 derajat. Kemudian besar sudut antara bukit dan sekolah diketahui 35 derajat. Jadi besar sudut taman bermain ke bukit yaitu 90 derajat dikurangi 35 derajat, yaitu menghasilkan 55 derajat. Ya, betul sekali ya. Berarti di sini sudah pada mengerti tentang sudut berpenyiku dan sudut berpelurus. Sekarang, nah ilustrasi gambar yang di awal tadi itu jika diilustrasikan ke dalam sebuah dua garis itu akan seperti ini gitu. Pasangan sudut AOB dan sudut COD itu merupakan sudut yang saling bertolak belakang. Kemudian begitupun dengan sudut BOC dan juga sudut AOD itu saling bertolak belakang. Nah, bagaimana cara menemukan besar sudut AOB dengan besar sudut COD, begitupun dengan besar sudut BOC dengan besar sudut AOD. Ya, tadi kan kita sudah mempelajari tentang sudut berpelurus gitu. Jadi ketika nanti kita mencari besar sudut AOB, sementara sudah diketahui besar sudut BOC-nya, kita tinggal mengurangkan, yaitu 180 derajat dikurangi dengan besar sudut BOC, seperti itu. Di sini ada petakan sawah gitu. Nah, yang mencerminkan dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Lalu kira-kira apa akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal? Coba Mbak Riris, apa saja? Sehadap. Ya, kemudian? Luar dan dalam berseberangan, kemudian luar dan dalam sepihak, Bu. Ya, betul. Di sini ya. Jadi gambar garis sejajar K dan L tadi, ketika dipotong oleh garis ketiga yang merupakan garis transversal itu akan menghasilkan atau akan mengakibatkan membentuk pasangan-pasangan sudut, yaitu sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, dan sudut luar sepihak. Kemudian coba saya tanya, sudut sehadap itu pasangan sudut yang mana aja sih? Coba Mbak Adiza, sudut sehadap itu yang mana? 4 dan 5. Sudut 1 dan 5 itu merupakan sudut yang sehadap. Kemudian jika sudut yang luar sepihak yang mana? Saya, Bu. Ya. Izin menjawab, sudut luar sepihak itu 2 dan 7, kemudian 1 dan 8. Oke, benar sekali ya. Nanti kalian bisa mempelajari lebih dalam lagi ketika saya sudah membagikan lembar kerja peserta didik. Sebelumnya saya sudah mengunggahnya di Google Classroom. Kalian bisa melihat ada suatu permasalahan berikut. Ini merupakan salah satu bandara yang mana lintasannya itu dia memotong jalan raya gitu, membentuk dua garis sejajar yang dipotong oleh dua garis transversal. Nanti silahkan kalian diskusikan bersama kelompok, kemudian nanti saya akan tunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Apa sudah paham semua? Izin bertanya, Bu, dalam pengerjaannya itu nanti ditulis tangan atau diketik ya, Bu? Ditulis tangan tidak apa-apa, kan karena ini nanti ada proses gambarnya, jadi nanti silahkan ditulis tangan, dibagi kerjasamanya dengan kelompoknya ya, gitu. Nanti siapa yang menulis, nanti siapa yang presentasi, seperti itu. Kemudian untuk cara pengerjaannya sendiri, jika kalian tadi sudah memahami yang sebelumnya, mengerjakan ini pun tinggal mirip ya, seperti yang sebelumnya gitu. Silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, nanti dapat join kembali di Google Meet kali ini. Gitu. Silahkan kalian dapat meninggalkan Google Meet dan bergabung kembali nanti. Baik, Bu, terima kasih. Baik, Bu. Selamat datang kembali ya
ke Google Meet. Tadi pembelajaran diskusinya juga sudah berjalan dengan lancar, sudah baik, sikap dalam diskusi juga sudah diterapkan, yaitu tanggung jawab, berpikir kreatif, bersikap mandiri, dan lain sebagainya sudah diterapkan dengan baik. Kemudian sekarang saya juga sudah mengecek untuk tugas-tugasnya itu di sini sudah masuk semua, dan saya meminta untuk kelompok 1 mempresentasikan. Kelompok 1 siapa? Saya, Bu. Ya, siap ya untuk mempresentasikan? Siap, Bu. Ya, silahkan. Terima kasih izin share screen ya, Bu. Ya. Oke. Jadi saya dari kelompok 1, saya bersama teman saya itu Adi dan Muskika. Nah, berdasarkan permasalahan tadi ya, tadi ada gambar bandara. Nah, jika diilustrasikan akan memperoleh gambar seperti ini. Ini ilustrasi dari gambar bandara tadi. Nah, yang pertama, sudut yang terbentuk dari model 2 garis sejajar yang dipotong oleh 2 garis horizontal sebanyak 16. Kemudian yang kedua, pasangan sudut terhadap garis A itu ada sudut A1 dan sudut B5. Besar sudut masing-masing adalah 60. Kemudian sudut A2 dan sudut B6 itu besar sudut masing-masing adalah 120. Kemudian sudut A4 dan B8 besar sudut masing-masing adalah 120. Selanjutnya sudut A3 dan sudut B7 besar sudut masing-masing adalah 60. Selanjutnya pasangan sudut terhadap garis R ada sudut C9 dan sudut B13 besar sudut masing-masing adalah 60 derajat. Kemudian sudut C10 dan sudut B14 besar sudut masing-masing adalah 120 derajat. Selanjutnya sudut C12 dan sudut B16 besar sudut masing-masing adalah 120. Sudut C11 dan sudut B15 besar sudut masing-masing adalah 60. Selanjutnya ada pasangan sudut dalam berseberangan di garis A, yaitu ada sudut A3 dan sudut B5 dengan besar sudut masing-masing adalah 60 derajat. Selanjutnya ada sudut A4 dan sudut B6 besar sudut masing-masing adalah 120 derajat. Selanjutnya ada pasangan sudut dalam berseberangan di garis L, yaitu ada sudut C11 dan sudut B13 besar sudut masing-masing adalah 60, sudut C12 dan sudut B14 besar sudut masing-masing adalah 120. Pasangan sudut luar berseberangan ada sudut A2 dan sudut B8, sudut C9 dan sudut B15 besar sudut masing-masing adalah 60, kemudian ada sudut A1 dan sudut B10, sudut C10 dan sudut B16 besar sudutnya masing-masing 120. Kemudian ada pasangan sudut dalam pihak, ada sudut A4 dan sudut B5 besar sudutnya itu 120 dan 60 derajat. Kemudian sudut C11 dan sudut B15 itu besar sudutnya 60 derajat dan 120 derajat. Sudut A3 dan sudut B6 besar sudutnya dan 60 derajat dan 120 derajat. Sudut C12 dan sudut B13 besar sudutnya itu 120 derajat dan 60 derajat. Selanjutnya pasangan sudut luar sepihak, yaitu ada sudut A1 dan sudut B8 dengan masing-masing besar sudutnya itu 60 derajat dan 120 derajat. Sudut A2 dan sudut B7 besar sudut masing-masing adalah 120 dan 60 derajat. Sudut C10 dan sudut B15 besar sudutnya masing-masing adalah 120 derajat dan 60 derajat. Dan ada sudut C9 dengan sudut B16 dengan masing-masing besar sudutnya itu ada 60 derajat dan 120 derajat. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya Aziza. Ya, sebentar ya, sebelum lanjut tadi sudah diukur menggunakan busur derajat dengan benar ya. Sudah, Bu. Nah, untuk yang lainnya, untuk kelompok yang lain nih, misal besar sudutnya tidak sama, maksudnya itu tidak 60 derajat, 120 derajat, tidak masalah, karena itu tergantung dari kelompok masing-masing menggambarnya seperti apa. Namun yang terpenting, pasangan sudutnya itu sudah benar. Untuk besar sudutnya tidak harus sama dengan milik dari si kelompok 1 ini. Silakan dilanjutkan kelompok 1. Baik, Bu. Baik, Bu. Izin melanjutkan. Jadi untuk dari soal didapatkan ilustrasi seperti ini. Untuk penjelasannya, yang A nilai X 4X sama dengan 180 derajat dikurangi 132 derajat. 4X sama dengan 48 derajat. Jadi X menghasilkan 48 derajat dibagi 4. Jadi nilai X yaitu 12 derajat. Nah, untuk besar sudut I sama dengan 180 derajat dikurangi 51 derajat. Sama dengan 129 derajat. Ya, sudah benar. Saya mau tanya ke Mbak Adiza. Tadi, ini kan yang nomor A, 180 derajat dikurangi 132 derajat untuk mendapatkan nilai X. Itu kenapa? Itu karena akibat sudut dalam sepihak. Ya, ya benar ya. Kemudian yang B tadi itu juga sama. Dalam mencari sudut V, kenapa harus 180 derajat dikurangi 51 derajat? Sudut sepihak dalam sepihak juga. Nah, ya benar. Untuk teman-teman kelompok yang lain, karena yang tadi nomor 1 boleh berbeda besar sudutnya, namun untuk yang nomor 2 ini harus sama ya. Dan ini punya kelompok 1 sudah benar dan sudah lengkap. Semoga teman-teman yang lain harapannya juga sama menghasilkan hasil yang benar. Silakan kelompok 1 presentasinya bisa diakhiri. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah,
setelah kita mempelajari materi tadi, kemudian kita juga sudah membahas LKPD, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Atau mungkin sudah paham atau mungkin masih ada yang bingung? Silahkan. Jika dirasa sudah tidak ada, saya ingin bertanya. Tadi kita sudah belajar apa saja pada hari ini? Silakan, siapa? Dari Mas Raffi mungkin? Ya, Bu. Belajar apa tadi kita hari ini? Terdapat 3 hubungan antara 2 sudut, yaitu sudut yang saling berpelurus, berpenyiku, dan bertolak belakang. Ya, betul. Terus ada apa lagi, Mbak Adiza? Iya, Bu. Akibat dari 2 garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal akan terbentuk pasangan-pasangan sudut, antara lain yaitu sudut sehadap, sudut dalam dan luar berseberangan, dan sudut dalam dan luar sepihak. Oke, betul. Kemudian ada yang mau menambahkan lagi mungkin dari siapa? Terkait apa yang sudah dipelajari? Ya, silakan Mbak Fajar. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa jika 2 buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, itu jumlah sudut dalam sepihaknya itu 180 derajat. Nah, jika 2 buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah sudut luar sepihaknya itu juga 180 derajat, Bu. Ya, benar ya tadi. Jadi di sini saya akan menegaskan kembali bahwa tadi kita sudah mempelajari 3 hubungan antar sudut, ada sudut berpelurus, berpenyiku, dan bertolak belakang. Kemudian yang kedua, ada akibat dari 2 garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal itu akan membentuk pasangan-pasangan sudut, yaitu sudut sehadap, sudut dalam, dan luar berseberangan, kemudian ada sudut dalam sepihak dan juga luar sepihak. Benar tadi apa yang dikatakan oleh Mas Raffi. Nah, saya mau menambahkan, tadi Mbak Riri sudah menyebutkan bahwa jumlah sudut dalam sepihak itu 180 derajat, begitupun jumlah pasangan sudut luar sepihak. Nah, di sini jika ada 2 garis sejajar yang dipotong oleh garis lain, maka besar sudut luar berseberangan yang terbentuk sama besar. Begitupun dengan sudut-sudut dalam berseberangannya juga nanti yang terbentuk akan sama besar. Nah, untuk sudut sehadap memiliki besar sudut yang sama. Nah, karena tadi sudah tidak ada yang ditanyakan, saya rasa anak-anak semua sudah jelas. Ya, sekarang saya akan lanjut ke yang terakhir, yaitu saya akan memberikan kuis sebagai bentuk apakah kalian sudah benar-benar mengerti apa belum, seperti itu ya. Silakan sebelum dimulai kuisnya, siapkan 1 lembar kertas, kemudian alat tulis, karena kuisnya ini singkat ya, cuma 10 menit, dan 1 soal langsung dikerjakan, setiap 1 soal langsung dikerjakan. Soalnya munculnya satu persatu, jadi ketika nanti sudah soal terakhir muncul, waktunya sudah habis, langsung segera dikumpulkan di Google Classroom. Nanti saya akan mengecek siapa saja yang sudah mengumpulkan dan siapa yang belum mengumpulkan. Gimana, sudah siap semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, yang nomor 1 ya, sudah siap, tidak usah ditulis soalnya, langsung apa yang diketahui, langkah-langkahnya, dan keterangannya. Ini soal yang pertama. Jika salah satu besar sudut adalah 4 kali pelurusnya, berapakah besar sudut tersebut? Saya beri waktu 3 menit ya. Sudah ya anak-anak? Kita lanjut ke nomor 2. Ini waktunya 4 menit. Silahkan dimulai. Sudah habis, sekarang kita masuk ke soal kuis terakhir, yaitu nomor 3. Silahkan dikerjakan dalam waktu 3 menit. Ya, cukup ya semuanya. Yuk segera dikumpulkan. Ini saya lihat semuanya. Masih ada yang belum mengumpulkan. Yang belum mengumpulkan segera dikumpulkan ya. Nah, sudah semua. Nah, sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya itu nanti kita akan mempelajari tentang melukis sudut istimewa. Jadi nanti disiapkan jangkanya, busur, dan peralatan alat tulis lainnya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan latihan-latihan yang sudah ada untuk mengulas pemahaman kalian lebih mendalam lagi.
Sebelum pembelajaran berakhir, silahkan kepada Mas Raffi untuk memimpin doa kembali. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri kelas pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih sudah mengikuti kelas pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.